Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Setelah beberapa minggu lalu, Komnas HAM sudah menolak laporan Refly Harun karena mereka tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap proses penanganan dugaan pencemaran nama baik, fitnah Undang-Undang ITE terhadap ijazah Pak Jokowi. Nah sekarang Komnas HAM kembali tidak merespon surat dari Refly Harun yang meminta audiensi dengan mereka. Waduh. Yang berujung Refly Harun curhat di konferensi persnya. Bahkan setelah Komnas HAM tidak merespon, sekarang mereka akan bersurat kembali ke Komnas HAM untuk meminta audiensi. Waduh. Kerjanya bersurat mulu ya. Tapi ternyata bukan hanya Komnas HAM. Komisi 3 DPR juga tidak merespon dua surat dari Refly Harun. Dan kabarnya akan mengirim surat yang ketiga. Waduh, kasihan sekali ya. Kayak udah hilang rasa malu gitu loh. Semua jalan ditempuh biar kliennya ini bisa bebas. Tapi sayangnya semua sudah jalan buntu teman-teman. Nah selain itu saya juga punya tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana beberapa relawan Pak Jokowi yang kemarin sempat sowan ke Solo memberikan kabar yang mungkin ini sangat sensitif ya, bahwa Pak Jokowi konon kabarnya sudah memegang nama-nama orang yang diduga membackup atau membacking Roy Suryo agar kasus ini tidak cepat selesai atau tidak cepat masuk pengadilan. Sampai-sampai katanya ya, ketika Pak Jokowi berbicara, beliau nyaris gebrak meja. Waduh. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sekali lagi ya, ini nggak ada kaitannya dengan takut dan tidak takut gitu. Ini kaitannya adalah bagaimana menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya dalam kerangka negara hukum Indonesia. Dan semua stakeholder itu bertanggung jawab. Tidak hanya penyidik Polda Metro Jaya, tapi juga DPR, Komnas HAM, kemudian institusi-institusi lainnya yang juga harusnya terlibat. Kemudian kami juga menunggu tanggapan dari Komnas HAM sebagai institusi yang punya tugas untuk to respect, menghormati hak asasi manusia, to protect, ya kan. Kemudian kami menunggu bahwa kami menengarai sudah ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan kasus ini. Karena itu kami minta audiensi kembali dengan Komnas HAM. Alhamdulillah sampai hari ini kami belum mendapatkan tanggapan balik, tapi kami akan tindak lanjuti lagi. Ya, DPR akan kami susulkan lagi surat baru. Kemudian Komnas HAM kami akan susulkan lagi surat baru. Waduh. Bersurat mulu kerjanya kan, bersurat mulu kerjanya. Diterima kagak? Dicuekin terus loh. Aduh kasihan sekali. Udahlah, nggak usah berharap bebas Roy, nggak usah. Mending kau hadapi aja kasus ini sampai pengadilan. Pasrah aja udah, lembaga negara aja. Muak dan kesel, nggak ada yang mau ketemu kalian. Aduh, kasihan. Apa ini? Ya, oke. Nah, ya, kalau apa ini ini? eksklusif di Sentana, eksklusif di Sentana. Pertama kalinya Pak Ugro akan menunjukkan kaos apa yang dipakai. Ya salam. Ya salam. Apa ini? Ini geng, Waduh. Roy Suryo official. Buka bajunya pelan-pelan ya. Ya, ini pelan-pelan nggak apa-apa. Ternyata bajunya adalah Ketularan Roy Suryo loh. Ketularan Roy Jadi Suryo. ini bajunya sedikit berbeda, menunjukkan pentingnya ijazah itu. Jadi kalau ijazah itu penting, maka yang tidak penting gambarnya adalah Konyol banget loh. Konyol banget loh. Sekelas mantan Wakapolri, Sekelas mantan Wakapolri begitu, Begitu tingkah lakunya, tindak tanduknya begitu. Aduh, memalukan sekali kawan ini. Aduh, udahlah. Wibawanya udah hilang loh gara-gara Roy Suryo loh. Udah hilang loh. Aduh Pak, mending Bapak nggak usah ikut-ikut mereka deh. Kasian. Bapak ini mantan Wakapolri loh. Jabatan nomor 2 di kepolisian. Aduh. Dan Bapak melakukan hal itu. Aduh, bikin malu Pak. Dan keinginan rakyat masyarakat Indonesia untuk pedo satu kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu. Silakan Bapak. Baik, barangkali yang paling menarik hari ini tentunya juga
selain tadi kami bertemu yang cukup lama, Ya. cukup menyenangkan, ya tiba-tiba, Sambil ngeteh ya? sambil ngeteh, Ngeteh lumayan, ya, ini luar biasa. sambil bercengkrama lah, ya, ngomong happy, gak berat-berat ngomongannya. Tapi sebentar Bapak. Tadi Pak Jokowi sempat gebrak meja gitu ya? Berapa kali tuh? Hampir gebrak meja, bukan hampir gebrak meja, ya gebrak meja, Begini. cuma biasa lah, Ya. artinya menandakan suatu sikap yang menurut saya itu cukup emosional. Kecewa? Ya. Kecewa dan Kecewa berat tentunya ya? juga memang ini sangat dimaklumin kalau itu terjadi. Sebetulnya apa sih yang dikecewakan itu? Yang pertama barangkali ini kasus yang dilaporkan ini kan sudah memakan waktu hampir 1 tahun lebih. 1 tahun 1 bulan lebih? Ya, 1 Sudah tahun kali ulang 1 tahun. bulan, hampir 1 tahun 2 bulan. Iya. Betul. Iya. Sedangkan pada saat pelaporan waktu ditanya, ini berapa lama nih akan selesai? Beliau mengatakan ya dari pihak penyidik waktu itu paling 3 bulan, 4 bulan 3 paling sampai lama. 4 bulan paling lama ya. Ya ternyata Idealisme ya? sekarang sampai 1 tahun lebih tidak selesai. Cuma memang tadi ada pernyataan bijak beliau ya dari Pak Jokowi yang mengatakan ini juga memang nggak bisa disalahkan. Ya, ya. Karena kekuatan-kekuatan yang tidak menghendaki perkara ini berlanjut sangat besar, sangat kuat, dan didominasi oleh kelompok-kelompok partai-partai tertentu. Nah, partai-partai tertentunya siapa? Ini yang kita tidak bisa ungkapkan di sini. Berarti Bapak, Ya. Off the record. ada Iya, oknum iya. atau partai politik tertentu atau siapapun itu yang sedang berusaha untuk katakan mengerem supaya jangan P21 gitu. Sepertinya begitu ya. Tetapi jangan salah. Tadi juga kami juga sudah mendengar dari Pak Jokowi ya. Itu juga memang sudah dikatakan sudah P21. Oke. Dan kemarin ya saya dari seorang teman relawan itu juga sudah ditunjukkan dari seorang pejabat yang menunjukkan bahwa itu sudah P21. Artinya P21 ini bukan lagi wacana, bukan lagi omon-omon, Ini fakta. ya, tapi ini adalah Udah fakta. fakta. Betul. Ya wajar dong kalau memang 2 P21 karena kan perkara ini sudah berlanjut dan berlangsung sangat lama dan sangat melelahkan. Apalagi kita udah tahu kan sekarang tidak ada lagi nih friksi-friksi Ya. yang istilahnya merubah BAP atau menambah BAP, Ya. menambah pemeriksaan dan lain sebagainya. Itu kan sudah tidak ada lagi. Karena kenapa? Sudah tidak ada lagi RJ ya, baik dari klaster yang pertama maupun dari klaster yang kedua. Artinya kalau memang sudah seperti ini kan memang sudah tidak ada persoalan. Perkara kalau memang sudah jadi tersangka dan sudah ada tersangkanya dan perkara sudah digelar bahwa hasil gelarnya memang ini adalah tindak pidana, kenapa memang mesti dilama-lamakan lagi gitu kan? Dan jujur ya, tadi kecewaannya Pak Jokowi luar biasa. Saya kecewa sekali dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Walaupun Jokowi- tadi ya ada kata-kata bijaknya, tetapi kekecewaan itu kan tetap ada. Ya, ya. Nah, kalau saya Beliau melihat korban. Gimana? Beliau kan korban. Pak Korban. Jokowi kan korban. Betul. Dan masalah ini masalah pribadi kan? Betul. Tidak ada urusannya negara. Ya. Ini adalah pribadi. Nama beliau katanya tadi dikatakan ya itu dirusak, ya, Ya. dicemarkan. Bilang beginilah begini ijazahnya dan lain sebagainya. Gitu. Tadi juga beliau mengatakan ya sebetulnya walaupun saya bukan seorang penyidik atau saya bukan seorang ahli hukum, kan saya ngerti sekali kasus ini. Ya. Sederhana kok. Ya. Ditanyain UGM-nya, Ya, bener nggak saya kuliah di sana. Betul. Terus kemudian ditanyain teman-teman kuliah saya, bener nggak saya punya teman-teman kuliah. Ditanyain ijazah teman-teman kuliahnya saya. Bukti-bukti Terus kuliah dulu. dibandingkan. Malah tadi juga beliau mengatakan saya sampai terkejut sampai penyidik itu bekerja luar biasa. Iya. Nah ini juga yang perlu kita Yang tidak sikapi. terpikirkan oleh Pak Jokowi Iya. ditemukan juga. Betul, karena apa dia bilang? Termasuk resi pembayaran Iya. waktu saya mendaftar kuliah itu juga masih ada. Masih Masih ada. di depan gitu loh. Ya. Jadi waktu Pak Jokowi mau mendaftarkan itu pendaftarannya masih ada. Artinya apa yang memang sebetulnya juga tidak terpikirkan oleh Pak Jokowi ternyata itu sudah dikerjakan dengan begitu baik oleh penyidikan. Ya. Nah tentunya dalam kaitan ini yang kita sesalkan
adalah orang-orang yang mau mengangkangin kasus ini, Yang bermain, yang ya. mau merusak tatanan hukum. Itu yang kita sesalkan, gitu kan? Kenapa saya katakan seperti itu? Ini negara hukum loh. Yang namanya negara hukum, ya harusnya kalau memang udah ada tersangka dan memang sudah ada kebenaran-kebenaran yang konkret bahwa memang ada dugaan tindak pidana, ya jalankan. P21 gitu. Nggak usah umumkan. lagi dihalang-halangi, dikangkang-kangkangi, yang tujuannya untuk memberikan kepastian bahwa hukum tidak berjalan di Indonesia. Ini kan paradok yang salah, parameter berpikir yang salah. Ini yang nggak benar, gitu. Ini yang kita juga sesali. Dan saya juga menghimbau kepada orang-orang yang selama ini mengangkangi, nggak tepat dan nggak elegan. Karena nanti kalau ketahuan, ya, kalau nanti ini menjadi wacana-wacana yang nggak sehat, ini tentunya juga akan merusak tatanan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Sehingga sekali lagi kita mohon ya untuk jangan melakukan hal-hal yang bersifat berbuat memanuver ya yang sifatnya mengamputasi perkara yang harusnya berjalan. Waduh. Tapi Polda Metro melalui Kabid Humasnya Kombes Pol Budi itu kan sudah memberikan informasi melalui wawancara wartawan kemarin di hari Jumat bahwa sampai bilang P21-nya belum ada, berarti tinggal diumumkan teman-teman. Kenapa tidak diumumkan? Nah, Kombes Budi juga sudah memberikan beberapa alasan. Ada penanganan May Day kemarin, ada hari besar, kebangkitan nasional, banyak hari libur, dan lain sebagainya. Jadi, penyidik sedang memberikan ruang-ruang bagi kepolisian untuk bekerja melayani masyarakat di hari-hari besar dan hari-hari libur yang banyak terjadi di bulan ini, teman-teman. Dan juga sisi positifnya mungkin ya, ini berpikir positifnya, Polda Metro masih memberikan kesempatan Roy Suryo Tiva untuk bertemu keluarganya di Lebaran Idul Adha nanti. Ya ini masih positif, sangat humanis teman-teman, sangat-sangat humanis. Jadi kita tunggu saja ya. Beliau sudah mengetahui siapa orang-orang di belakang ini. Itu jelas sekali ya dikatakan. Cuma kan saya juga nggak bisa ngomong. Cuma nanti katanya kalau kesabaran saya sudah habis, ya saya juga akan ngomong gitu kan. Berarti Pak Jokowi akan bicara. Iya kan? Yang bersangkutan akan bicara kepada kekecewaan yang ada, bicara kepada kekecewaan yang penegakan hukumnya dibuat berantakan seperti ini gitu. Ya sekali lagi ya, berkaitan dengan masalah manuver-manuver yang mau memangkas, mengamputasi rencana-rencana jahat dalam rangka penegakan hukum, udahlah, hentikanlah. Karena kita udah tahu kok. Tadi Pak Jokowi juga udah mengatakan, saya tahu kok sebetulnya siapa orang-orang itu. Cuma kan nanti kalau kita ngomong, ya nanti dibilang fitnah. Lagi. Nanti dibilang kita melakukan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Itu Tapi saya yakin ya, dengan berita-berita yang memang berkembang, itu jelas sekali ya, dugaan-dugaan selama ini Roy Suryo ya, itu ada yang membackup, itu jelas terbaca dan terpaktakan per hari ini. Gitu. Ada. Dan kita kasih clue aja, orang itu adalah top. Orangnya itu top. Top aja. Dan kita punya orang pengaruh. Jempol untuk dia ya Bapak ya, orangnya top. Begini gitu kan. Udah tahu. Ini. Sumbernya A1 gitu. Tapi kami tidak berani membuka karena kami harus taat terhadap apa komitmen dari Bapak Jokowi. Betul. Artinya kesabaran Bapak Jokowi suatu saat akan beliau bongkar, bicara dalam konteks ini, bukan bongkar tapi bicara karena ekspresi kemarin beliau. Nah, dengan artinya bergulir P21 kemudian Roy Suryo ini kan berulang-ulang semenjak dia ditetapkan sebagai tersangka. Artinya Roy Suryo ini kan tidak boleh harus melakukan satu repetisi yang sama di ruang publik. Bukankah itu suatu pelanggaran yang double gitu Bapak? Bahwa penahanan harus bisa ditambah lagi gitu. Betul. Tadi kan udah juga memang ada pembahasan menyangkut masalah itu. Ya. Tadi juga saya udah katakan juga pada saat pertemuan dengan Pak Jokowi, Pak, saya juga udah bikin tulisan Pak. Dan memang itu di dalam hukum itu kan sebetulnya sudah tidak boleh. Kalau orang sudah dinyatakan sebagai tersangka, itu dia nggak boleh lagi mengulangi perbuatan yang sama. Apa perbuatan samanya itu? Ya memframing ijazahnya Pak Jokowi, gitu kan? Nah, berkaitan dengan masalah itu, kalau memang ditemukan pelanggaran dan adanya pelanggaran, ya orang itu harus ditahan. Berarti orang ini nggak kooperatif. Ya, karena syarat penahanan itu adalah orang-orang yang tidak kooperatif, orang-orang yang melanggar dari perbuatan yang memang udah dilakukan lagi di muka publik gitu kan. Tapi kenapa ini didiamkan? Ya saya nggak bisa menyalahkan penyidik.
Karena dari pembicaraan tadi memang ada orang kuat ya yang begitu mengangkangi kasus ini gitu kan. Celaka banget gitu di negara hukum masih ada orang-orang seperti ini. Nah, kalau kita membaca seperti ini berarti dugaan-dugaan orang selama ini bermanuver bahwa tujuan memframing ijazah Pak Jokowi adalah dugaannya palsu ya, itu adalah framing politik yang dimainkan dengan sangat jahat dan masif. Ini yang kita kecewa gitu kan. Ya, dan ini sebetulnya sudah terjawab menurut saya sudah terjawab. Benar, dan kita bersyukur bahwa malam ini kita bisa tahu apa penasaran masyarakat ya, penasaran netizen semua ya. Tapi sekali lagi ya, kami tetap komitmen hanya memberikan clue-nya saja ya. Partai politik, ada partai politik, terus kemudian ya ada, sudah pasti kalau partai politik ada di mana-mana. Yang ada juga orang di parlemen ya. Orang di parlemen ya, di legislatif ya. Mungkin juga eksekutif juga ada? Ya. Ada. Nah, siapa orang itu kita tidak sebut nama, teman-teman. Ini mohon maaf, nanti dibilang fitnah lagi kan? Kita menjaga kehormatan mereka gitu. Ya, kembali lagi saya katakan, mereka mau melakukan ya agar Rismon itu nantinya tidak akan bersaksi. Ya, ini satu lagi mengenai ini saya mesti jelaskan. Ya. Oh ini ya. Saya mesti jelaskan ini bahwa teman-teman arahnya nggak ke sini sebetulnya. Arahnya nggak ke sini, tapi saya mesti jelaskan juga. Saya sudah berkali-kali juga menjelaskan. Memang ini ya mereka ingin mencoba untuk mendowngrade saya. Saya sudah katakan itu. Saya memang jadi anggota biasa dari Peradi Bersatu ya, non advokat. Dan itu biasa. Ada. Dan saya tidak akan bisa menerima siapa yang kalau biasa? tidak diberikan oleh Ketua Umum dan Sekjen dari Peradi Bersatu. Apa hak dia untuk menanyakan itu? Ini adalah kartu anggota biasa, bukan kartu advokat. Mari kita kembali ke diskusi buku. Mari kita kembali ke diskusi buku ini. No. Kita harus kembali lagi. Saya udah satu hal kaitannya dengan ini apa? Satu hal adalah kaitannya dengan yang dikatakan mereka ini adalah ISBN. Udah. Sebentar. Kartu ini hanya bisa dikeluarkan kepada para advokat. Bagaimana advokat tidak bisa? Anda bukan anggota Peradi Bersatu. Anda bukan Peradi. Kan Anda udah bicara, saya jelaskan buat Anda. Anda bisa jelaskan, Anda punya hak untuk menjelaskan. Yang menjelaskan itu adalah Sekjen Peradi Bersatu dan Ketua Umum Peradi Bersatu. Betul, kau nggak ada legal standing, kau bukan orang Peradi, bukan Peradi Bersatu. Saya harus kembalikan lagi ke diskusi Anda tidak tahu masalah Peradi Bersatu, Anda tidak tahu masalah Peradi. Anda hanya mengatakan bicara tentang advokat itu. Yang jelas sudah saya jelaskan, ini bukan dari kartu advokat. Kartu anggota Peradi Bersatu. Mari kita kembalikan diskusi. Mari kita kembalikan diskusi. Sebentar aja. Tidak bisa itu, karena ini tidak sesuai dengan materi yang kita bicara. Nyerang pribadi mulu orang-orang ini ya, mau menghancurkan reputasi dia. Bacotnya udah ya, gini. Advokat itu terikat pada Kode Advokat Indonesia tahun 2002 yang dibuat oleh berbagai organisasi advokat. Baik. Di pasal 8 Kode Etik Advokat, kantor hukum maupun organisasi advokat tidak boleh memberikan kartu anggota advokat kepada seseorang yang bukan advokat. Kartu anggota advokat bukan. Ini bukan kartu anggota advokat. Ini menggunakan logo organisasi advokat Peradi Bersatu. Karena diskusinya sudah mulai keluar dari topik kita. Anda tidak punya legal standing untuk menerima ini. Saya harus sudahi diskusi dulu. Argumentasi Dengan segala hormat, Bang Sangaji, Bung Andi. Bacotnya gede. Bang Sangaji, Bang Andi. Kita sudah keluar dari jalur, tapi terima kasih Anda berdua sudah mau berdiskusi bersama saya kali ini. Sudah datang Bang Sangaji, terima kasih. Waduh, kebiasaan-kebiasaan orang ini ya. Kebiasaan-kebiasaan para gerombolan pembenci Pak Jokowi, para gerombolan pendukung Roy Suryo ataupun orang-orang yang sekarang bersama dengan Roy Suryo, yaitu hobinya itu suka menyerang pribadi orang, suka ingin menjatuhkan reputasi orang agar orang itu sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Itu yang mereka kejar, teman-teman. Makanya ya mereka menyerang pribadinya Rasman, mereka menyerang kasusnya Rasman, mereka menyerang pribadinya Andi Aswan, mereka menyerang pribadinya. Pokoknya semua yang membela Pak Jokowi itu diserang pribadinya, teman-teman. Diserang pribadinya untuk menjatuhkan reputasinya. Itu yang selalu mereka lakukan ketika debat di TV dimanapun itu. Dan sepertinya itu sudah menjadi strategi mereka.
Jadi orang-orang ini selalu mengumpulkan informasi-informasi, data-data mengenai kasus hukum orang tersebut, mengenai kejanggalan orang tersebut. Jadi mereka kumpulkan untuk menyerang ketika mereka kalah debat. Nah itu yang selalu mereka tunjukkan di ruang-ruang publik. Dan anehnya, ya gimana ya, tidak ada satupun televisi yang bisa menghalangi itu teman-teman. Tidak ada, karena biasanya keluarnya spontan gitu, spontan. Tapi mau gimana pun itu, kebenaran tidak akan pernah bisa digantikan dengan kebohongan teman-teman. Dan tadi Pak Jokowi konon kabarnya sudah mengetahui nama-nama ataupun orang-orang yang menjadi backup ataupun backingan dari Roy Suryo. Ada di partai, parlemen, eksekutif juga tadi katanya ada. Waduh, ini sudah ada semua nih di lini-lininya nih. Ada yang top-top juga katanya. Waduh. Dan Pak Jokowi kalau sudah hilang kesabaran akan membongkar ini semua. Waduh. Ini akan menjadi babak baru nih. Tapi ya udahlah. Di samping dari itu, kita tunggu sajalah awal Juni nanti. Semoga kita berdoa bersama. Semoga polisi sudah mengumumkan P21-nya. Karena tadi Pak Suhadi juga mengatakan bahwa ya Pak Jokowi juga sudah mengetahui bahwa berkas ini sebenarnya sudah P21, cuman belum diumumkan. Nah pertanyaannya, kenapa belum diumumkan sampai detik ini? Nah ini yang menjadi keresahan dari Pak Jokowi, karena kasusnya sudah berlama-lama, berlarut-larut, banyak memakan korban dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.